Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Desi dan Zulkifli. Hari ini kami berkesempatan datang di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, hari ini kita akan membahas apa sih itu Basnas, apa itu zakat, dan mungkin kita langsung saja ya memperkenalkan Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional Gorontalo Utara, yaitu Bapak Rahmat DJ Kasim ST. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin Bapak Rahmat mungkin bisa memperkenalkan diri secara lebih dekat dengan penonton kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan teman sahabat Desi dan Zulkifli. Nah, sebagai informasi perkenalan juga, nama saya Rahmat DJ Kasim, sarjana teknik. Ya, kebetulan memang sebagai alumni Universitas Samratulangi, ya ini jurusan teknik arsitektur. Ya. Nah, kami di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo Utara adalah lembaga resmi, lembaga yang diatur lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, ya, sehingga terbentuk sebuah lembaga resmi negara, yaitu alat negara juga dalam hal ini sebagai pengelola zakat di tingkat kabupaten, seperti itu. Oke. Jadi itu ya teman-teman sekalian, barangkali teman-teman yang baru mendengar Basnas. Nah, jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Rahmat sekaligus menjadi Ketua Umum di Basnas untuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, gabung atau bertugas di Basnas ini sendiri. Iya, jadi kami diseleksi ya. Jadi saya jelaskan sesuai dengan tahapannya. Ya. Kami itu sempat diseleksi tahun 2017, ya, tertunda dengan proses ada kendala tertentu sehingga ditindaklanjuti pada tahun 2018, dan pada saat itu juga langsung pada pelantikan secara resmi oleh Bupati Gorontalo Utara. Itu nanti pada tanggal 16 April 2018. Ya, sampai dengan saat ini. Masa periode kami diatur oleh undang-undang itu selama 5 tahun. Ya, jadi sudah ada 2 tahun lebih kami memegang kendali pimpinan di tingkat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo Utara. Ya, baik. Kemudian yang berikut terkait program dari Basnas itu sendiri, kalau boleh kami tahu ada program apa saja Pak untuk masyarakat? Ya, jadi Badan Amil Zakat Nasional itu juga diatur, kami berpegang teguh pada 5 program. Ya, program pertama adalah program sosial kemanusiaan, kemudian program sosial kesehatan, kemudian program sosial pendidikan, kemudian program ekonomi, kemudian dakwah dan advokasi. Nah, ini acuannya adalah 8 asnaf, 8 golongan. Ya, jadi dengan adanya 5 program ini, kami tidak bisa lebih dari atau jauh melangkah dari pendistribusian dana zakat pada acuan 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima dana zakat. Nah, untuk Basnas sendiri kita kebetulan mengedukasi selain para akademisi juga mengedukasi para pelajar dan juga masyarakat awam. Nah, kebanyakan masyarakat awam ini Pak belum kenal ini tentang Basnas. Bahkan kadang-kadang kalau disebut Basnas itu mereka bilang Basarnas gitu. Nah, kami kalau boleh Pak mohon dijelaskan mengenai Basnas tentang zakat begitu. Apakah Basnas ini hanya cukup menerima zakat atau juga menerima infak, sedekah dan lain-lain? Ya, jadi Basnas itu
jelas kami adalah badan amilin ya. Ya. Amilin itu berarti pengumpul. Nah, pengumpul ini kami sebagai lembaga resmi di tingkat kabupaten kota itu membentuk unit pengumpul zakat desa dan juga unit pengumpul zakat yang ada di lembaga dan instansi pemerintah. Nah, kemudian sebagai badan amil zakat ini kami lewat 5 program tadi itu yang jelas program kami itu lebih detail lagi mengenai pendistribusian kepada fakir dan miskin. Ya, fakir dan miskin. Nah, fakir dan miskin ini kalau dalam program sosial pendidikan itu beasiswa. Kemudian dengan pengelolaan atau pembiayaan langsung ke sekolah-sekolah yang membutuhkan dana. Ya. Nah, kemudian itu salah satu ya untuk sosial pendidikan. Kalau sosial kesehatan yang jelas adalah biaya kesehatan. Itu. Jadi acuannya adalah berapa banyak dana zakat yang terkumpul. Tetapi kami ada RKT-nya, rencana kegiatan anggaran tahunan, yang itu disahkan oleh Basnas RI. Jadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota itu tidak semaunya untuk mendistribusikan dana zakat. Kami dikontrol. Jadi acuannya adalah program dan 8 asnaf itu 8 golongan, tetapi harus dia mengacu kepada anggaran yang tersedia. Ya. Kemudian juga kita harus menggunakan asas yang diamanatkan lewat undang-undang. Yang pertama itu adalah asas syariat Islam. Kedua adalah amanah. Kemudian kita harus adil, baru punya kepastian hukum. Kemudian secara hierarki, kemudian kita di asas terakhir adalah akuntabilitas. Nah, asas-asas ini yang juga mengontrol pengelolaan dana zakat. Nah, kalau di sosial ekonomi atau ekonomi kami lebih kepada usaha produktif. Contoh membantu usaha kecil penjual kue jalanan. Nah, program kami terakhir itu di sosial ekonomi itu program pemberdayaan terhadap masyarakat kecil yang juga usahanya kecil. Contoh penjual kue jalanan tadi, ada anak kecil yang menjajakan kuenya dengan menggunakan sepeda. Nah, itu kami belikan sepeda barunya, kemudian kami branding Basnas sebagai identitas dan CR juga. Kemudian kami beri modal usaha. Terakhir kami awasi. Nah, kami awasi agar pengelolaan itu dia berkembang. Ketika dia macet, kita topang lagi. Kita tidak menginginkan bahwa bantuan itu yang bersumber dari dana zakat, dia dalam satu waktu dia mati dan tidak jelas. Dia terhenti dan tidak jelas. Kita kaji kenapa dia terhenti, kemudian kita bantu lagi. Toh kalau dia masih berstatus fakir dan miskin, yang sudah 2 program ya. Kemudian untuk dakwah itu kita kepada mereka yang perlu kita awasi, kita kawal mereka punya keberadaan. Contoh mualaf ini dia kita beri dakwah. Kita beri bantuan berupa uang tunai tidak, tapi kita kuatkan imannya. Dia teguh pendiriannya dalam keislaman. Begitu. Itu ya. Dan kemudian juga kami sudah ada beberapa program besar itu pembuatan rumah layak huni di 11 kecamatan. Kami sudah buat 13 rumah layak huni. Kami sudah membantu juga TPQ. Kami juga sudah membantu di program kesehatan itu yang kanker, ya kan. Kemudian ada misi kami terakhir itu tanggap darurat. Jadi ada bencana yang diakibatkan oleh sifatnya namanya bencana kan tidak diminta. Nah, itu Basnas masuk dalam program tanggap darurat. Kita tersedia anggaran untuk tanggap darurat. Jadi ada kebakaran, ada di satu wilayah kena banjir dan lain-lain. Itu Basnas masuk dalam misinya terakhir adalah tanggap darurat. Dananya ada, gitu. Kemudian tanggap darurat lainnya yakni dana duka itu di Basnas, ya.
Itu hal-hal lain yang menjadi program kami, dan alhamdulillah itu sudah jalan 2 tahun lebih, dari ujung Tolinggula Cempaka Putih sampai dengan Tinggola Pembulilato. Semua sudah tersebar bantuan itu. Ya, menarik sekali Pak tentang rumah layak huni. Iya. Ya. Rumah layak huni ini kan namanya membangun rumah ya Pak, Iya. tentu menggunakan dana yang cukup besar. Iya. Nah, kira-kira bagaimana Bapak bisa sampai mengatur dengan baik untuk pembangunan rumah layak huni tersebut? Ya. Yang pertama, kita ada rencana kegiatan anggaran tahunan tadi. Itu memang kita sudah formatkan dalam RKT tiap tahunnya. Ini sudah masuk tahun kedua. Tahun pertama 2019 itu kita membangun sebanyak 10 rumah. Tahun 2020 kita membangun 3 rumah. Nah, itu berdasarkan kondisi keuangan dan kondisi wilayah. Ini setiap kecamatan kita berikan 1 rumah layak huni. Ada yang 2 sampai 3. Melihat kondisi tingkat kemiskinannya. Kecamatan mana yang memang didominasi oleh kategori fakir miskin tadi, dan memang benar-benar mereka ini tidak punya rumah. Ada yang cuman numpang kemudian belum disentuh oleh program pemerintah lainnya, sehingga Basnas masuk. Karena metode Basnas itu kita langsung ke lapangan. Ketika kita ambil data dari pemerintah daerah, ada lewat BDT, kemudian ada di desa, terakhir kita faktual di lapangan untuk mendapatkan tingkat kelayakan penerima bantuan tersebut. Jadi kita tidak serta-merta masuk proposal kemudian kita kasih, tidak. Kita ada 2 alternatif, ada 2 cara tahapan menuju validasi daripada penerima bantuan dana zakat lewat Rumah Sejahtera Basnas. Kita verifikasi administrasi dan kita verifikasi secara faktual, ya. Besaran anggarannya sekitar 30 juta. Itu lengkap sampai finishing Basnas tanggulan. Tuan rumah penerima dana zakat lewat Rumah Sejahtera Basnas itu dia terima bersih, terima kunci. Ya. Jadi sampai finishing, ada fasilitas kamar mandi WC-nya. Jadi tidak ada yang kurang dan hilang. Selayaknya rumah. Namanya juga Rumah Sejahtera Basnas. Kita menggunakan identitas Rumah Sejahtera Basnas seperti itu. Ya, jadi teman-teman sekalian sudah mendengar ya, banyak sekali program yang telah dijalankan oleh Basnas itu sendiri. Dan dari apa yang telah disampaikan tadi, semua program yang dilaksanakan itu terstruktur, yang kemudian dirancangkan secara matang, termasuk inovatif yang telah dilaksanakan menurut kami sangat menarik. Jadi dari apa yang telah Bapak jelaskan tadi, dari program rumah layak huni, yang kemudian terkait program anak-anak yang diberikan sepeda ya, ada sepeda yang kami juga sudah sempat melihat, barangkali nanti teman-teman lihat video kami ya. Kami sudah bertemu dengan anak itu, dan itu menurut kami sangat kreatif sekali ya, karena memang sesuatu yang tidak terpikirkan. Jadi anak itu dibuatkan sepeda yang kemudian sepeda itu bisa sekaligus dengan tempat kue, sehingga memudahkan anak itu untuk berjualan seperti itu. Dan kami juga sudah melihat instalasi yang telah dibuat oleh Basnas itu sendiri, yang menurut kami itu merupakan ide-ide yang sangat kreatif. Bentor Basnas juga. Ya, sekaligus bentor. Nanti teman-teman bisa melihat video. Kami sudah meliput beberapa hasil karya dari Basnas Garut yang nantinya bisa jadi motivasi juga buat teman-teman sekalian. Nah, bercerita terkait zakat Pak, barangkali ada yang perlu bisa di-sharing pada penonton kami. Apa pentingnya zakat Pak untuk kami yang barangkali orang awam tidak paham seperti apa manfaat untuk kita memberikan zakat? Barangkali bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Yang jelas kita sebagai umat Islam ya, kita mengetahui jelas bahwa zakat ini hukumnya wajib. Karena zakat ini terdiri dari 2 jenis, zakat fitrah dan zakat mal, yang sering diabaikan oleh kita.
apakah kita lupa atau memang tidak tahu? Ya. Paling banyak kami temui di lapangan itu tidak tahu. Ya. Mereka hanya mengetahui adalah rutinitas zakat fitrah di bulan Ramadan. Ya. Tetapi zakat mal itu adalah contoh ya, itu pendapatan dan penghasilan. Ya. Ini masuk dalam zakat yang wajib dikeluarkan. Jadi 2,5% ini sebenarnya adalah hukumnya wajib. Ya. Nah, himbauan kami sebenarnya ini kita sebagai umat Islam yang taat ini jangan sampai kita sepelekan. Karena apa? Manfaat zakat itu luar biasa. Hari ini kita mengeluarkan 2,5%, Ya. ternyata yang masuk di kita itu, dan itu pengalaman kami, bisa sampai 100%. Masya Allah. Ya, karena memang manfaat zakat itu tumbuh berkembang, ya, itu zakat ya. Ya. Baru penegasan zakat juga luar biasa lewat firman atau ayat 103 sangat jelas. Ya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Sebagian sebenarnya bukan 2,5%. Sebagian. Ya. Enggak pernah saya temui ada firman yang menyatakan bahwa 2,5%. Yang ada ambillah zakat, khudz min amwalihim, Ya. sadaqatan, ya kan? Ya. Berarti dia suruh ambil paksa zakat. Karena apa? Sebagian harta kita bukan milik kita. Ya. Tetapi istimewa para ulama bahwa 2,5% ini selayaknya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah Gorontalo Utara itu masih ada di 98% masih ASN. Ya. Sudah ada dari kalangan pengusaha, tetapi ini masuk kategori nanti ranah ikhlas atau tidak ikhlas. Padahal ranah ikhlas tidak ikhlas itu infak sedekah, bukan zakat mal. Zakat mal itu harus dipaksakan, harus diambil Pak. Ya. Itu harusnya kami ambilin, ini harus memaksa ini. Mana? Ini adalah milik dari kaum duafa, fakir dan miskin, seperti itu. Itu, dan memang saya melihat di Gorontalo Utara masih ada sekitar 16,7% fakir miskin. Nah, ini salah satu tugas Basnas untuk bisa menjawab ini, menyelesaikan secara bertahap. Seperti itu. Makanya Basnas itu lebih mengedepankan usaha produktif, supaya dana zakat ini tidak sampai pada kebutuhan konsumtif saja habis pada saat itu. Tetapi bagaimana dana zakat yang ada ini kita berikan biar tumbuh lagi, kemudian menghilangkan yang namanya fakir miskin tadi. Itu maksud dan tujuan kami. Sehingga dana zakat di Gorontalo Utara ini di masa kepemimpinan kami itu sudah berkisar 1,380 miliar. Ya. Jadi 1.380 juta yang kami kumpul selama setiap tahunnya. Ya, kalau sebelumnya itu terkumpul cuma 600 jutaan, 700 jutaan sebelum kepemimpinan kami. Begitu kami 2 tahun lebih, dana zakat itu naik sekitar 40%. Seperti itu. Ya. Jadi dengan mendengarkan penjelasan tadi, tentunya kita setelah ini harus mengeluarkan harta kita, ya, bahkan dikatakan sebagian ya, tapi ini diringankan ya, 2,5% saja dari harta kita. Jadi dengan adanya penjelasan ini kiranya bisa memberikan peringatan buat kita untuk senantiasa mengeluarkan zakat. Nah, terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi Pak, bahwa program-program yang telah dilaksanakan ini tentunya memberantas kemiskinan. Nah, ini juga yang tentunya sepadan atau sejalan dengan program pemerintah. Nah, jadi memang benar-benar Basnas menjalankan programnya dan tentunya sesuai dengan apa yang telah apa yang telah diamanatkan ya pada Basnas itu sendiri. Oke. Basnas ini sendiri sudah menjelaskan bahwa zakat dan infak sedekah maupun wakaf itu berbeda. Jadi zakat adalah hal wajib yang kita keluarkan, sedangkan infak sedekah maupun wakaf adalah sesuatu yang tidak wajib. Zakat adalah ketentuan yang harus dipaksakan, sementara sedekah, infak, dan wakaf adalah bisa sesuai keikhlasan Bapak Ibu. Nah, di sini kita sudah diedukasi bahwa zakat itu sendiri dapat membantu para kaum fakir miskin, kaum duafa, para musafir bahkan Bapak ya. Iya, musafir. Ya.
Jadi zakat ini sangat membantu. Jika kita bersama-sama untuk mengumpulkan zakat, maka kita bisa membantu para fakir miskin ini untuk berkembang. Jadi Bapak Ibu, kami mohon dengan sangat, mungkin nanti ada pesan-pesan terakhir dari Bapak Ketua Basnas untuk dapat memberikan zakat kepada Badan Amil Zakat, dan Badan Amil Zakat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, di kabupaten kota ada, bahkan di desa-desa ada UPZ-nya. Barangkali selama menjalankan program Pak, mungkin ini sharing dengan kami, ada kesulitan apa Pak dalam menjalankan program? Sebenarnya dalam menjalankan program tidak ada sebuah kesulitan yang mendasar dan berpengaruh terhadap pengumpulan dan pendistribusian. Nah, kendalanya adalah kami respon masyarakat ketika kami memberi sosialisasi itu ternyata masih terkesan bahwa zakat mal itu bukan wajib. Itu kendala kami, sehingganya kami terus membangun bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo Utara itulah satu-satunya lembaga yang mengelola tentang dana zakat, infak dan sedekah yang landasannya adalah firman dan hadis. Gitu. Karena kami hanya bisa menggunakan kekuatan itu. Karena kalau kekuatan lain, konsep-konsep berpikir lain, kami berpikir ini juga bukan merupakan satu landasan yang kuat selain dari firman dan hadis. Karena kalau kita menggunakan landasan lain, kami sudah membuat rancangan peraturan daerah dan itu sudah diterima oleh DPRD. Nah, ketika ini kami distribusi juga, apakah ini masyarakat bisa menerima ini langsung dan kemudian antusiasnya seperti membayar pajak, rekening listrik, rekening air, ini juga yang menjadi tanda tanya kami. Jadi yang lebih utama adalah kesadaran umat bahwa ini untuk kita, bukan untuk Basnas. Kalau saya seperti itu, sudah cukup kami sosialisasi, kami lewat sosialisasi alat peraga, baliho, spanduk, ini sudah cukup, brosur di masjid-masjid itu. Sampai pada siar kami itu ada kotak amal Basnas, sehingga mereka tahu mau ini jalan infak sedekah, ini ranah ikhlas atau tidak ikhlas. Tetapi ranah wajib zakat mal dan zakat fitrah ini adalah kesadaran dari umat itu sendiri bahwa ini tidak bisa kita abaikan begitu saja, tidak bisa. Ini wajib hukumnya. Dan juga kami sudah ditopang oleh adanya 12 mubalik. 12 mubalik Basnas yang Basnas gunakan untuk memberi semangat, menyadarkan umat bahwa zakat ini wajib. Zakat ini wajib. Dan itu kami sudah buat selama 2 tahun. Jadi di situ ada mubalik yang kami gunakan untuk bagaimana zakat itu sudah harus lebih maksimal. Jadi upaya kami sudah cukup, sudah melakukan mencoba membuat rancangan perda yang nanti akan ditetapkan oleh DPRD tahun 2021, kemudian menggunakan mubalik. Ini metode kami supaya kita semua ini sadar zakat. Sadar zakat, karena kalau ditanya dengan firman itu dipaksa, ini dipaksa. Kalau undang-undang terkadang biar tidak dipaksa, kan? Nah, tapi kalau firman ini saya lihat memaksa kita sebagai umat pengemban amanah seperti itu. Jadi itu ya, pada intinya kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang sangat diperlukan terkait bagaimana untuk rutin mengeluarkan zakat. Yang berikut lagi, tadi sudah disampaikan bahwa ini semua ada dasar, landasan. Kita sudah diajarkan untuk senantiasa mengeluarkan sebagian harta kita. Karena ini juga menjaga jangan sampai kita musyrik dengan harta kita. Nah, seperti apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa di dalam hadis maupun Al-Quran dikatakan bahwa sebagian harta itu kalau tidak dikeluarkan, itu seperti kita merasakan harta itu adalah Tuhan kita, begitu. Jadi jangan sampai harta kita menjadi sesuatu yang seharusnya kita bisa mendapat pahala di dalamnya, tetapi menjadi sesuatu yang bisa dikatakan bahaya untuk kita, ya, begitu. Jadi perlu untuk dikeluarkan. Nah, dan juga kalau di Al-Quran dari firman Allah itu mengambil zakat sebagian, tetapi karena ada kesepakatan ulama hanya 2,5% saja. Bayangkan dari 2,5% tersebut kita sudah mensucikan 97,5% yang tidak kita keluarkan. Kecil sekali angka
angka 2,5% itu. Bahkan kalau kita rupiahkan ya, dari angka 1 juta kita hanya mengeluarkan Rp25.000, dan itu tidaklah terlalu sulit, tidak terlalu banyak. Bayangkan kalau seperti Bapak bilang tadi, kalau misalkan ya kita analogikan uang kita masuk ke rekening bank, itu ada potongan-potongan biaya bank, dan itu bahkan bisa jadi lebih besar daripada zakat, tapi kita biasa saja. Nah, di sini kita harus menanamkan kesadaran bahwa zakat itu kalau kita tidak keluarkan, maka ada sesuatu yang mengganjal diri kita. Ya, jadi hari ini kita teman-teman juga nanti kalau sudah menonton video ini barangkali bisa disebarluaskan, karena ini salah satu bentuk dakwah kita ya, mengajak pada masyarakat yang tentunya sesuai dengan koridor yang telah diajarkan pada kita. Yang barangkali Bapak bisa dalam kesempatan ini ada hal yang perlu disampaikan pada teman-teman sekalian, barangkali harapan maupun pesan terkait zakat atau pentingnya zakat itu untuk kita sendiri. Iya. Jadi zakat pertama oleh karena definisinya artinya adalah tumbuh berkembang, ya. Dan kemudian manfaatnya luar biasa, dan kemudian juga adalah statusnya wajib, bahkan salah satu dari rukun Islam. Ya. Banyak orang lebih mengedepankan berangkat haji dibanding membayar zakat. Ya. Banyak orang yang lebih mengedepankan membayar pajak daripada zakat. Sementara pajak adalah duniawi. Ya, tetapi zakat ketika kita tidak bayar di dunia pun kita sudah diuji. Harta kita hilang tanpa sepengetahuan kita. Ya. Apalagi kalau memang sudah harus kita hadapi di hari akhir, bahwa ternyata inilah zakat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa harta tidak akan dibawa mati. Tetapi kalau zakat ini sejak dini kita menyetor zakat, ya, mengeluarkan zakat, saya berpikir itu adalah simpanan di hari akhir. Itulah harta yang dibawa. Itulah harta yang dibawa. Maka himbauan kami kepada seluruh umat Muslim, ya, khususnya bagi kita yang sudah sadar, ya, dengan keimanan kita yang cukup, kita sudah sholat, kita sudah puasa, bahkan puasa sunnah, maka mohon untuk tidak mengabaikan zakat. Dan lebih utama saling memberi pemahaman terhadap umat lain. Ternyata zakat ini luar biasa. Contoh Pak, di daerah kita ini dana zakat yang 1,3 miliar lebih itu membantu bagi kaum fakir dan miskin. Bayangkan saja di Indonesia itu zakatnya sudah 11 triliun. Nah, ini ternyata manfaat zakat itu dari sisi nilainya sudah terlihat, ya kan, dengan adanya peningkatan kemiskinan tadi. Nah, kita ambil contoh negara Brunei itu, kita ambil contoh Malaysia, itu bayar zakatnya sudah seperti orang bayar rekening listrik. Jadi loket Basnasnya itu antrian bayar zakat. Apakah kita di Indonesia, ya, Indonesia yang sudah kita tahu kita adalah mayoritas Islam, kemudian di Gorontalo khususnya, ya, ini Serambi Madinah, ya, tapi pajak kita masih di bawah, zakat kita masih di bawah dibanding kepedulian untuk bagaimana mempresur pajak. Mempresur pajak itu lebih dibanding dengan mempresur zakat, seperti itu. Karena ada jawaban-jawaban tertentu bahwa saya sudah mengeluarkan ke si A, saya sudah mengeluarkan ke si B. Ini mohon maaf, ini adalah ranah infak sedekah. Karena zakat mal itu ada hitungannya, ada nisabnya, ada nilainya. Yang dijaga kita keluarkan ini tidak sesuai dengan nilai tadi 2,5%. Nah, masuknya hanya infak sedekah, bukan sebagai zakat mal pembersih harta tadi. Yang dijaga kita keluarkan ke masjid. Berapa dulu? Kekayaan kita misalnya 1 miliar, kekayaan kita 200 juta, yang kita keluarkan cuma 1 juta. Coba dikali 2,5%, dihitung-hitung seperti itu. Nah, himbauan paling terakhir adalah mari zakat ini menjadi power kehidupan bagi kita, utamanya di Gorontalo Utara. Kita buat dia menjadi sebuah kebiasaan.
kebiasaan sasaran di mana uang kita harus kita lebihkan kepada membayar zakat. Seperti itu. Biar semua berkah sampai dengan para pemimpin kita akan menjalankan roda pemerintahan ini lebih maksimal terjaga oleh karena memang ada yang sudah dibersihkan seperti itu. Jadi itu saja dan silakan. Ya, luar biasa sekali. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak terkait zakat, yaitu rukun Islam yang termasuk dalam rukun Islam sebelum haji. Haji rukun Islam kelima, coba zakat yang keberapa? Keempat. Jadi setelah puasa. Jadi rukun Islam yang keempat sebelum haji. Jadi saya juga sedikit tertampar bahwa orang berbondong-bondong pergi haji, zakat terlupakan. Ini sangat menampar kami dan memotivasi kami untuk harus mengeluarkan zakat setiap kita mendapatkan penghasilan. Kalau Ka'bah kita tidak lihat hari-hari. Iya. Kalau fakir miskin kita sering lihat. Itu beda. Itu secara analoginya. Analoginya seperti itu. Jadi Allah sudah membuatkan aturan itu memang sesuai dengan takarannya begitu. Jadi memang seperti itulah analoginya. Jadi kalau kita lebih mementingkan haji bukan berarti haji kita sepelekan ya, tetapi melihat dari segi keutamaannya dulu, mana yang kita perlu dahulukan seperti itu ya. Dan tadi sudah dikatakan bahwa kalau zakat itu tumbuh dan berkembang. Nah, jadi semakin banyak kita keluarkan, akan semakin banyak yang kita dapatkan. Dan tentunya yang paling penting adalah nilai keberkahan di dalam harta kita. Seperti itu. Nanti tidak akan ketemu menabung dengan mengeluarkan. Kalau menabung semakin banyak kita menumpuk ya, artinya harta kita semakin banyak ditabung, kemudian zakat kita mengeluarkan, tentunya tidak saling bertemu. Tetapi nilai dan apa yang sudah dikatakan, yang sudah diajarkan pada kita bahwa semakin banyak yang kita keluarkan, maka akan semakin banyak juga yang kita akan dapatkan. Seperti itu. Jadi mari kita bawa harta kita bawa mati ya, melalui zakat. Karena harta itu bisa dibawa mati. Siapa bilang harta tidak dibawa mati? Ya, bisa dibawa. Ya, harta bisa dibawa mati. Mari kita bangun istana kita di akhirat nanti. Dan semoga Bapak Ibu penonton maupun kita semua yang ada di sini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu target utama kita tetap adalah janahnya Allah, insya Allah. Baik, cukup sekian Pak. Kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih sudah mau melayani kami di balik kesibukan Bapak ya. Nah, cukup sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada penonton. Terakhir jangan lupa subscribe channel kami ya. Nanti di like, di share, atau mungkin ada tambahan yang ingin ditanyakan mungkin bisa masuk ke kolom komentar. Bisa juga dicek Basnas Kabupaten Gorontalo Utara, nanti kami tampilkan ada Facebooknya, alamat IG-nya. Jadi bisa sharing langsung kepada Basnas, bisa juga lewat kami. Nah baik, cukup sekian, kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak.